Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ummahat, para akhwat sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para akhwat ummahat rahimanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini ya kita adakan kajian khusus buat atau untuk ummahat ya. Meskipun untuk keluarga juga tidak mengapa ya, yang keluarga di sini, yang ada di sini. Dan insyaallah kita akan mengambil sebuah tema muslimah di bulan Ramadan ya. Muslimah di bulan Ramadan. Untuk pembahasan muslimah di bulan Ramadan ya, cakupannya bisa sangat meluas ya. Cakupannya bisa sangat meluas. Dan yang akan kita sampaikan di sini ya, khusus berkaitan dengan dua hal ya. Dua hal, yang pertama berkaitan dengan masalah fikihnya, dan kedua berkaitan dengan masalah amalan-amalan apa saja yang bisa ya, dikerjakan oleh seorang muslimah di bulan Ramadan secara khusus. Jadi pertama masalah fikih, dan itu pun akan kita ambil beberapa saja, tidak semuanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh muslimah di bulan Ramadan. Dan seandainya ada masukan-masukan nanti ya bisa juga disampaikan kepada kami. Mungkin ada hal-hal yang belum kami ketahui yang mungkin ummahat atau para akhwat sekalian memiliki ilmu tentang itu. Tapi berkaitan dengan yang pertama ya, kita akan mulai dengan masalah fikih ya, dan ini beberapa judul. Pertama berkaitan dengan masalah wanita yang wajib berpuasa. Saya kira masalah ini adalah masalah yang sudah kita ketahui bersama. Namun mungkin ada beberapa faedah yang bisa jadi kita belum mengetahuinya. Yaitu berkaitan dengan masalah syarat-syarat wajib puasa. Siapa sajakah orang-orang yang wajib berpuasa? Ya. Yang pertama adalah dia muslim. Dan kata-kata muslim di sini tentu mencakup muslimah juga. Ya. Dia berakal. Ya. Dan muslim atau muslimah, jadi keluar dari kata muslim atau muslimah berarti laki-laki atau wanita yang kafir, tidak ada kewajiban berpuasa. Kemudian dia berakal. Ya, berakal berarti dia tidak gila. Ya. Dia tidak gila, tidak hilang ingatan. Ya. Kemudian yang ketiga dia baligh. Nah ini sedikit kita infokan untuk baligh ya. Ini kata-kata atau istilah baligh ini buat laki-laki kalau secara bahasa Arabnya. Buat perempuannya adalah balighah ya. Dengan isim muannats-nya adalah balighah. Nah, untuk baligh ya, untuk baligh ini para jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk laki-laki ada 3 tanda sebagaimana yang sudah kita ketahui insyaallah, dan wanita ada ditambah dengan 1 tanda lagi. Ya, mana dari beberapa tanda tersebut yang pertama ya, maka dia disebut baligh. Untuk laki-laki ya ketika tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kemudian yang kedua adalah dia mimpi basah, atau yang ketiga dia berumur 15 tahun. Ya, seandainya 2 tanda sebelumnya tidak keluar ya, kecuali yang ketiga sudah umur 15 tahun, maka dia baligh. Nah, untuk wanita ini lebih mudah di satu sisi, yaitu ketika dia sudah haid atau keluar darah haid ya. Dan umumnya ulama mengatakan bahwa wanita itu lebih cepat baligh dibanding laki-laki ya. Wanita lebih baligh dibanding dengan laki-laki ya. Baik, kemudian yang keempat sehat atau mampu ya. Ketika dia sehat ya atau mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Meskipun sehat ini belum jaminan dia mampu ya. Ada orang yang sudah tua renta, dia sehat walafiat ya, tapi ternyata untuk puasa tidak mampu. Nah, kalau untuk seperti ini ya, orang yang sudah renta ya,
dan tidak mampu berpuasa padahal dia sehat, ya maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah di lain waktu, ya. Membayar fidyah, bukan mengqadha'nya. Dia wajib membayar fidyah. Kemudian yang kelima, dia mukim. Mukim berarti dia tidak sedang safar. Dan poin yang keenam. Nah, poin yang keenam ini khusus untuk wanita, ya. Dia kosong, ya, atau tidak ada padanya penghalang-penghalang puasa. Apa itu? Nah, akan kita baca, ya. Ketika wanita muslimah telah terkumpul syarat-syarat wajib puasa sebagaimana laki-laki, jadi dari poin 1 sampai 5 ini, ya. Kemudian maka dia harus suci dari haid dan nifas, ya. Dia harus suci dari darah haid dan nifas, ya. Dan inilah, ya, arti dari poin yang keenam di atas, ya. Jadi kosong dari penghalang-penghalang puasa. Di antara penghalang puasa apa? Itu darah haid, sebagaimana hadisnya akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua juga darah nifas. Ini pun penghalang, termasuk dari penghalang-penghalang wajibnya berpuasa. Dan untuk haid ini ada dalil jelas. Adapun untuk nifas, ya, untuk nifas ini adalah ijma dari para ulama, telah menjadi kesepakatan bahwa darah nifas sama dengan darah haid, ya, sama-sama darah kotor, dan mereka pun memiliki hukum yang serupa. Bila tidak, ya, ia tidak wajib berpuasa, ya. Jadi ketika dia tidak kosong dari penghalang-penghalang puasa, ya, atau ketika dia memiliki hal ini, ya, ketika dia memiliki hal ini maka dia wajib berpuasa, ya, tidak wajib berpuasa, ya. Ketika dia haid atau nifas maka dia tidak wajib berpuasa. Bahkan bila ia tetap berpuasa maka dia berdosa. Jadi tidak diperbolehkan baginya, ya, orang yang wanita yang haid, ya, ketika dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, mungkin dia berpikir saya tidak mau mengqadha, ya, mengqadha mungkin sendiri, saya ingin tetap berpuasa, maka dia haram, ya, dia berdosa atas hal tersebut, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Ya. Bukankah wanita itu ketika dia haid, ya, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Ya, jawabnya bala, tentu saja. Kemudian Rasul mengatakan, "Fadzaliki min nuqsani diniha." Maka itulah kekurangan, ya, dalam hal agamanya. Jadi wanita di satu sisi dalam masalah agamanya ada kekurangan dibanding laki-laki. Apa itu? Bahwa wanita memiliki haid, ya, memiliki haid dan nifas, ya. Berbeda dengan laki-laki sehingga dia tidak bisa beribadah, melakukan ibadah-ibadah tertentu, ya, sebagaimana laki-laki, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah berkata, ya, di riwayat Muslim, "Kana yusibuna dzalika, ya. Fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah." Pernah kami dahulu haid, ya. Jadi pernah kami dahulu haid, ya, sebagaimana umumnya wanita, ya. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini termasuk keringanan, kemurahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana wanita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa saja. Lalu bagaimana seandainya mereka juga diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Sementara sebagian dari mereka ada yang sampai haid sampai 15 hari. Dan 15 hari kali 5 itu tentu berat untuk mengqadhanya. Ini kemurahan dari Allah. Adapun puasa hanya sebulan sekali. Adapun salat kewajiban sehari 5 kali, ya. Dan dalam masalah ini, ya, hikmahnya kita sangat mengetahui. Adapun mengapa demikian, ya, itu adalah keputusan dari Allah dan ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk orang-orang yang wajib berpuasa, di antaranya adalah wanita yang kosong dari penghalang-penghalang atau yang bersih dari penghalang-penghalang puasa. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas seputar wanita yang haid, ya, wanita haid dan puasa. Dan perlu disampaikan, ya, bahwa masalah haid bagi wanita ini permasalahan yang tidak mudah, ya. Seingat saya dulu ketika awal-awal belajar masalah ini, ya, dan sampai sekarang pun belum menguasainya. Apa itu? Ya, ingat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah, Imam Ahmad bin Hanbal itu belajar masalah haid, ya, sampai butuh waktu 9 tahun, ya, untuk mempelajarinya, ya. Berbeda dengan masalah
sholat ini praktek ya, dan dalil-dalilnya sudah jelas. Saya ulangi, ini berkaitan dengan masalah dalil. Kalau puasa jelas dalil-dalilnya. Adapun kalau untuk masalah haid, di satu sisi ini butuh penelitian ya, semacam observasi lebih dari hal itu. Karena satu keadaan antara satu wanita dengan wanita itu ya, yang lainnya berbeda-beda ya. Maka wajar terkadang kita pun bingung sendiri ya. Bingung sendiri ya. Beberapa wanita itu bingung terhadap keadaannya, mengapa berbeda, mengapa demikian ya. Belum lagi wanita yang lainnya ya. Oleh karenanya terkadang ya, ketika ada ustadz yang ditanya, bisa jadi termasuk saya, dalam masalah haid ya ini, itu tidak mudah untuk menjawabnya. Butuh dipelajari lagi, butuh dilihat lagi ya, sehingga masalah ini adalah bukan masalah yang mudah ya. Yang mengalaminya saja bingung, apalagi yang lainnya. Nah, ini subhanallah, ini rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi wanita. Dan khusus untuk masalah wanita yang berhalangan puasa, ada beberapa poin yang perlu disampaikan di sini. Ya, pelan-pelan kita baca. Pertama, ya, bila wanita mendapati darah haid, ya, maka batal puasanya. Ya. Baik darah itu keluar di awal hari, ya, itu setelah terbit fajar, ya, atau sesaat sebelum tenggelam matahari. Jadi anggap saja 20 menit, 10 menit, 5 menit, atau beberapa saat sebelum matahari tenggelam, ya, kemudian ternyata haid, ya, keluar darah, ya, maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Dan itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terkadang seseorang kan mengatakan, ya sebentar lagi tanggung, ya. Sebentar lagi berbuka. Sayang, ya, eman. Namun perlu diketahui ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah baik baginya. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya, ketika keluar darah haid, ya, masih sesaat sebelum tenggelamnya matahari, intinya di siang hari, maka dia wajib mengqadha puasanya. Ini sudah kita sampaikan tadi dalilnya. Ya. Bila yang dikerjakan adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan, ya, maka wajib diqadha. Ya, berarti dia belum selesai melaksanakan puasa tersebut dan wajib diqadha. Ya. Namun bila itu adalah puasa tatawwu', puasa sunnah, mungkin ada seorang ibu yang puasa Senin Kamis, ya, atau 3 hari di bulan setiap bulannya, ya. Mungkin dia sudah berpuasa 2 hari, tinggal 1 hari, ya. Maka atau puasa sunnah yang lainnya, maka ya kalau memang memungkinkan, ya, maka dianjurkan baginya untuk mengqadha puasa itu, ya, melaksanakan puasa itu, dan tidak wajib hukumnya untuk mengqadhanya sebagaimana yang puasa wajib, ya. Jadi ketika dia pada saat itu tidak bisa berpuasa, kapan? Ya sudah, berarti untuk bulan depan hendaknya dia melaksanakannya, ya. Hendaknya dia melaksanakannya, meskipun ya Allah alam untuk perincian-perinciannya ini membutuhkan perincian lebih, ya. Untuk perincian-perinciannya ini membutuhkan perincian lebih, ya. Yang kita sampaikan ini adalah secara globalnya, ya, secara globalnya. Baik. Dan kemudian untuk wanita yang sedang berhalangan, adabnya adalah, ya, wanita yang berhalangan tersebut yang sedang haid tidak menampakkan dirinya sedang tidak berpuasa. Ya. Sebaliknya, hendaknya dia menyembunyikan hal itu. Karena ini adalah sebab yang sir, ya. Sebab yang tabi'i yang sir. Sebab ini adalah sebab yang bersifat rahasia. Jadi wanita itu kalau tidak menyampaikan, tidak berbicara, ya tidak akan tahu yang lainnya. Sehingga hendaknya dia menyimpan hal tersebut, ya. Hendaknya dia menyimpan hal tersebut. Jadi tetap seandainya dia makan, ya, maka bersembunyi dari anak-anak, ya, tidak ditampakkan, ya. Kecuali kalau mungkin, ya, anaknya sudah memahaminya dan sudah tahu kebiasaan wanita adalah seperti itu. Apalagi di luar rumah, ya, maka tidak sepatutnya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, bila wanita, ya, mulai merasakan tanda-tanda haid, ini baru tanda-tanda, ya, ini perlu digarisbawahi, baru tanda-tanda, ya, seperti merasakan nyeri di perutnya, ya, pada siang hari saat berpuasa. Jadi dia merasakan tanda-tandanya pada siang hari saat berpuasa. Namun darah haid, ya, tidak keluar, ya, melainkan setelah tenggelam matahari. Ya. Keluarnya itu anggap saja ketika sudah azan atau ketika matahari sudah tenggelam, ya. Maka puasanya dihitung tetap sah, ya, tetap dihitung dan tetap sah, ya. Dan tanda-tanda tersebut bukan jadi patokannya. Sebab yang menjadikan sebab
batal puasanya adalah darah haid, ya, bukannya rasa nyeri atau tanda-tanda yang ada. Ya. Jadi kalau belum keluar meskipun ada tanda-tandanya, maka tidak atau belum tidak membatalkan puasa. Ya. Dan kalau keluar darahnya baru itulah puasanya menjadi batal. Ya. Ini poin yang ketiganya. Selanjutnya, para ummahat dan akhwat sekalian rahimanallahu wa iyyakum, bila wanita haid kembali suci sebelum fajar, ya, masih sesaat saja, maka ia wajib berpuasa. Nah, ini bagi ummahat hendaknya memperhatikan ya sejak awal-awal waktu, ya, ketika dia bangun malam hari di waktu isya mungkin masih haid. Nah, ketika menjelang subuh, nah dia perhatikan, ketika sedang makan sahur, coba diperhatikan diperiksa apakah darah sudah benar-benar berhenti atau tidak. Ya. Kalau berhentinya setelah terbit fajar, maka dia batal puasanya. Kalau sesaat saja sebelum terbit fajar, ya, maka dia wajib berpuasa. Meskipun pelaksanaan mandi janabahnya, mandi junubnya itu setelah fajar, ya, maka tidak mengapa. Ya. Sebab mandi janabah bukanlah syarat untuk berpuasa. Jadi maksudnya mandi janabah itu bukan orang berpuasa itu syaratnya harus dalam keadaan suci, tidak. Ya. Ya, sebagaimana kalau seorang dia junub, ya, karena berhubungan badan dengan pasangannya, ya maka ketika dia makan sahur dalam keadaan junub atau janabah, maka tidak mengapa. Mandinya setelah azan mungkin baru mandi, maka tidak mengapa. Demikian pula untuk wanita yang sedang haid. Ya. Kemudian, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bila wanita haid kembali suci di siang hari, ya. Bila wanita haid kembali suci di siang hari, ya, maka tidak sah puasanya bila dia berpuasa di sisa hari yang ada. Ya. Oleh sebab adanya darah haid di awal hari. Maksudnya bagaimana? Seandainya mungkin dia sebelum fajar itu masih ada darahnya. Tapi jam 8, jam 10, atau siang hari, atau pada zuhur, atau pada asar, ternyata sudah bersih. Ya, sudah bersih. Maka ya seandainya anggap saja kita dia suci ya jam 12 ya siang. Nah, ketika dia berpuasa maka tidak sah puasanya ya. Dia suci nih, sudah suci. Ya, kemudian dia bersih, kemudian niat untuk puasa supaya tidak mengqadha, maka tidak sah ya. Maka tidak sah berpuasa di sisa hari yang ada ya, beberapa jam selanjutnya tidak sah. Ya, namun permasalahannya demikian. Namun apakah dia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ya, dalam rangka untuk menghormati kewajiban puasa, menghormati hari yang ada, menghormati bulan Ramadan, ataukah tidak? Ya. Kalau dia berpuasa tidak sah puasanya dan tidak dihitung sebagai puasa setengah hari atau beberapa jam tersebut dan kewajibannya adalah mengqadha. Ya. Namun, apakah dia harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa? Maksudnya dia tidak makan, tidak minum karena untuk menghormati bulan Ramadan, menghormati orang-orang yang berpuasa. Ya. Ini wajib atau tidak? Ya. Anggap saja tadi di pagi dia masih sarapan, ya, jam 10 masih makan, minum. Ya. Kemudian jam 12 suci. Nah, kalau dia berpuasa tidak sah puasanya. Yang menjadi masalah, apakah dia harus menahan diri, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dalam rangka untuk menghormati bulan puasa ini, ataukah tidak? Dalam masalah ini, subhanallah, ada khilaf di antara ulama. Ya. Dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Dan perlu disampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan dia wajib melakukan hal tersebut. Jadi dia wajib menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Alasannya apa? Karena sudah hilang uzur syar'i baginya. Ya, tidak ada uzur lagi baginya. Dia tidak dalam keadaan haid. Ya, dia tidak dalam keadaan haid yang sudah suci. Kalau suci berarti ya wajib menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Meskipun tidak dihitung puasa tadi. Ya. Nah, ini adalah mazhab, ini adalah pendapat para ulama Hanabilah, ya, mazhab Hambali. Demikian pula ini pendapat Hanafiyah. Ya. Salah ketik bukan Hanafiyah tapi Hanafiyah. Ya. Demikian pula ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ya, pendapat Auza'i, dan inilah yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwasanya dia wajib menjaga diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, meskipun hari itu tidak dihitung sebagai puasa. Adapun pendapat yang kedua, ya, dia tidak wajib melakukannya. Ya. Alasannya karena ya kalau secara dalil memang tidak dalilnya. Ya.
Dan di antara alasannya, ya, pertimbangan mereka sebab ya ia berkewajiban untuk mengqadha puasa pada hari itu. Ya. Kewajibannya adalah mengqadha, ya, bukan menahan diri pada saat itu. Ya. Dan ini adalah mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Wallahu a'lam, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Secara asalnya tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa karena namanya puasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bahwa kewajiban puasa itu adalah silakan makan dan minum dari makan dan minum sampai jelas bagi kalian waktu fajar. Ya, kemudian tsumma atimus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Ya. Berarti ketika dia di awal waktu tidak puasa, ya maka tidak mengapa. Untuk selanjutnya dia tidak berpuasa. Ya. Boleh makan, boleh minum, hanya saja tetap hendaknya poin yang kedua ini dijaga. Ya. Adabnya tidak menampakkan diri sedang tidak berpuasa. Ya. Seandainya makan minum hendaknya disembunyikan secara sir. Kemudian poin yang terakhir yang keenam, ya, itu berkaitan dengan masalah wanita yang istihadhah. Ya. Darah pada wanita, ya, itu ada darah haid, ya, merupakan darah kebiasaan yang ma'ruf, ya. Kemudian ada darah nifas yang keluar bersamaan dengan kelahiran, ya. Tidak setelah atau tidak pada saat, namun bisa jadi sebelumnya, sesaat sebelum kelahiran, ya, ketika sudah ada waktu ketika sudah begitu dekat dengan waktu kelahiran, maka itu termasuk dari darah nifas. Dan ada darah istihadhah. Ya. Hukum wanita yang haid dan nifas serupa. Adapun istihadhah itu darah yang keluar bukan dari darah haid dan bukan ketika melahirkan, maka ini adalah darah yang suci. Dan wanita yang demikian, ya, dia tetap berkewajiban untuk berpuasa. Ya. Dia wajib berpuasa. Ya. Sebagaimana, ya, dia tetap wajib mengerjakan sholat, ya, dan boleh tawaf. Ya. Maksudnya ketika dia istihadhah, ya, tidak mengapa tawaf, ya, serta berhubungan badan dengan suaminya. Ya. Dan ini adalah ijma' dari para ulama. Untuk wanita istihadhah maka tetap wajib berpuasa. Ya. Nah ini para jamaah sekalian, para ummahat dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, berkaitan dengan masalah wanita dan wanita haid dan puasa. Selanjutnya, ya, ini adalah permasalahan terakhir yang bisa kita sampaikan untuk masalah fikih seputar ini, ya, yaitu berkaitan dengan masalah wanita hamil dan menyusui. Ya. Ini juga adalah masalah yang ada khilaf di antara ulama. Masalah yang tidak lepas dari perselisihan di antara ulama, yaitu seputar wanita haid, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini bagaimana? Ini permasalahan yang panjang yang mereka sampaikan. Ya, ada yang menjelaskan bahwa hukumnya itu seperti orang yang sakit. Ya. Tidak saya sampaikan khilafnya. Ya, saya hanya menyampaikan satu pendapat yang wallahu a'lam, saya sampai sekarang lebih cenderung kepada pendapat ini. Ya, hanya saja perlu disampaikan saja, saya sampaikan di sini, ya. Meskipun tidak saya tulis, bahwa sebagian ada yang menghukumi seperti orang yang sakit. Ya. Jadi kalau tidak ada masyaqqah atau tidak ada kesulitan, dia tidak merasa keberatan, tidak merasa kesulitan, ya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka. Ya. Dia harus tetap berpuasa. Ya. Dia harus tetap berpuasa. Ketika merasa kesulitan, ya, maka makruh hukumnya berpuasa. Ya. Ketika ada kesulitan, maka makruh baginya berpuasa. Namun ketika dikhawatirkan membahayakan dirinya dengan berpuasa, maka haram baginya berpuasa. Ya. Tidak boleh baginya berpuasa. Ya. Dan demikian, ya, apabila demikian, maka kemudian dia berkewajiban untuk mengqadha puasa seperti orang yang sakit. Ya, orang sakit tidak ada
fidyah, khususnya sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh, ya. Adapun sakit menahun maka beda, ya. Nah, ini di antara pendapat mereka ada yang seperti itu. Sebagian lagi ada juga yang berpendapat, ya, secara singkat saya sampaikan, ada yang mengqadha, demikian pula membayar fidyah. Jadi kalau yang pertama tadi mengqadha, kemudian ada pendapat juga yang wajib mengqadha dan wajib juga untuk membayar fidyah. Ya. Dan kemudian, ya, pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas, ya, demikian pula Ibnu Umar, pendapat dari yang masyhur dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, bahwa keduanya, yaitu wanita yang hamil dan menyusui, cukup membayar fidyah saja, ya. Cukup membayar fidyah saja. Dan di sini, ya, saya ingin menyampaikan dalil-dalil yang mereka pegang, ya. Dalil-dalil yang mereka pegang. Baik. Dalil akan gugurnya puasa bagi wanita hamil dan menyusui adalah hadis berikut. Kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-shauma awis siyama." Apa artinya? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menggugurkan separuh salat bagi musafir. Orang yang awalnya wajib salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, berarti ini digugurkan separuh salat. Kemudian dan menggugurkan, yaitu Allah menggugurkan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui, ya. Bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini berarti, ya, secara asal bahwa puasa bisa gugur bagi mereka. Ketika mereka tidak berpuasa, maka tidak mengapa. Hanya saja para jamaah, ya, ini dalil yang pertama, hanya saja untuk orang yang musafir, ya, ketika dia tidak berpuasa, maka ini pertama digugurkan, ya. Jadi hendaknya kita paham, digugurkan ya berarti sudah dihapuskan. Ya, dihapuskan, secara asalnya dihapuskan. Tidak wajib dan digugurkan. Tapi kemudian musafir, ya, itu berkewajiban untuk membayar, ya. Dalilnya mana? Kita baca, ya. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-184, ya. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bisa dilihat di situ terjemahannya, ya. Maka barang siapa di antara kalian, maka barang siapa di antara kalian, ya, atau di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, ini safar, dalam perjalanan, ya. Lalu dia tidak berpuasa, ketika musafir tidak berpuasa, maka wajib, ya, fa'iddatun, ini dia wajib, ya, mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Dia wajib mengganti pada hari-hari, ya, yang lainnya. Nah, yang awalnya puasa tadi Allah gugurkan, ya, bagi musafir. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, gugurnya puasa tersebut harus diqadha, ya. Diqadha, dan arti mengqadha berarti melaksanakan ibadah bukan pada waktu awalnya, di luar waktu yang telah diwajibkan. Berarti di luar dari bulan Ramadan. Nah, ini dalil bahwa, ya, keterangan dari Al-Qur'an bahwa musafir wajib mengqadha, ya. Dan ini juga bisa didapati di dalam surat Al-Baqarah 185 juga, ya, ada yang hampir mirip, ya. Di 85-nya, di 185-nya Allah mengatakan waman kana maridhan, ya, tanpa fa dan tanpa minkum, ya.
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Artinya siapa? Artinya sama. Dan siapa ya yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya, yaitu mengqadanya pada hari-hari yang lainnya. Nah, sehingga yang tadi awalnya Allah menggugurkan di sini ya, di hadis ya, Allah menggugurkan di hadis ini bagi musafir, bagi wanita hamil dan menyusui. Untuk musafirnya sudah diterangkan. Diterangkannya bagaimana? Yaitu dia wajib mengqadha di hari yang lain. Berarti yang tersisa adalah untuk dua orang. Yang pertama wanita hamil dan menyusui, asalnya digugurkan. Lalu kewajiban selanjutnya apa? Nah, kewajiban selanjutnya adalah dengan melihat apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ya, ketika dalam masalah ini, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah ini tadi ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadhana qala, beliau berkata yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wala yaqdiyani sauman. Apa artinya? Apabila wanita hamil, pertama adalah wanita hamil, khawatir akan dirinya, ya, dan wanita menyusui, khawatir akan anaknya, yaitu dia khawatir anaknya di bulan Ramadan, itu ketika ketika pada saat di bulan Ramadan, di mana ada kewajiban puasa, maka keduanya boleh tidak berpuasa. Ya, yuftiran kata beliau. Ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian wayut imani, dan dia wajib memberi makan seorang miskin, ya, maka nakuli yaumin miskina, wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Ya. Wala yaqdiyani shauman, dan keduanya tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti puasa yang dia tinggalkan. Nah, ini adalah dalil ya, dan sahabat ketika mengucapkan seperti ini dalam hal ini ada Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, ya, ketika mengucapkan hal semacam ini, apalagi ini masalah termasuk ilmu dalam masalah agama, ya, maka tentu bukan dari diri mereka sendiri, ya. Namun ya, ini adalah hakikatnya ya, ini adalah dalil yang beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ketika digugurkan puasa bagi musafir, ya, bagi wanita hamil dan menyusui, ya, kemudian musafir ada dalilnya wajib mengqadha, ya, maka ternyata dalil yang ada dari sebagaimana Ibnu Abbas dan apa yang disampaikan dari Ibnu Umar, ya, wanita yang hamil dan menyusui, ya, ini kewajibannya bukan mengqadha, ya. Secara asal tidak ada. Namun kewajibannya adalah dengan memberi makan atau membayar fidyah, ya, membayar fidyah kepada seorang miskin untuk setiap harinya, ya, selama dengan tinggal dikalikan dengan berapa hari dia meninggalkan puasa, ya. Oleh karenanya ada riwayat dari Nafi', ya. Nafi ini muridnya Ibnu Umar. Dia mengatakan, kanat bintun li Ibnu Umar. Dahulu ada putri dari Abdullah bin Umar, jadi anak perempuannya dari Ibnu Umar ini, tahta rajulin min Quraisy, ya, adalah istri dari seorang dari suku Quraisy. Wa kanat hamilan, dan pada saat itu ya putri Ibnu Umar ini hamil. Fa asabaha atasun fi Ramadan, kemudian dia kehausan di bulan Ramadan. Kemudian fa amaraha Ibnu Umar an tuftir. Kemudian Abdullah bin Umar memerintahkannya untuk berbuka, ya, Wa tut'ima an kulli yaumin miskina, dan beliau menyuruh putrinya tersebut untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan, ya, untuk setiap hari yang dia tinggalkan, ya. Dan dengan demikian wallahu a'lam, saya pribadi lebih memilih pendapat ini, ya. Dan alasannya bahwa ini adalah yang mengucapkan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar adalah
turjumanul Quran, ahli tafsir ya, dari kalangan para sahabat. Bahkan sahabat yang paling paham penafsiran Al-Quran adalah Abdullah ibnu, saya ulangi, ini adalah ucapan Ibnu Abbas ya, dan Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran atau ahli tafsir dari kalangan sahabat, dan beliau yaitu Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling paham ya akan tafsiran Al-Quran ya. Dan tidak mungkin beliau berbicara dalam masalah ini kecuali dengan ilmu ya. Sehingga masalah ini ya hukumnya marfu atau terangkat ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin beliau mengatakan kecuali beliau mendapatkan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini yang lebih saya pribadi lebih memilihnya. Ya. Dan para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, kalau bagi mereka yang menghukumi sama dengan orang yang sakit, ya, berarti nanti kembalinya ke ayat ini. Ya. Ketika digugurkan pada hadis yang ada, ya, maka lalu bagaimana kewajibannya? Nah ini dikembalikan kepada marid. Nah, maka dari siapa dari kalian yang sakit ya atau safar ini berarti sama. Berarti wajib apa? Mengqadha ya. Wajib mengqadha ya. Wajib mengqadha. Oleh karenanya selain mereka ada yang merinci ketika mereka khawatir akan dirinya sendiri, maka wajibnya mengqadha. Ketika khawatir akan dirinya dan janin dan anaknya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya, wajib mengqadha dan membayar fidyah ya. Wallahu a'lam. Silahkan mungkin para ummahat, para akhwat sekalian untuk meminta fatwa kepada ustadz yang menurutnya adalah thiqah, yang berilmu ya, yang kemudian dia pegang fatwa tersebut ya, entah dia lebih cenderung ke qadha ya, atau mungkin fidyah ya, atau qadha plus fidyah ya, maka bahkan sebagian ada yang sampai berpendapat tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Namun itu tentu saja pendapat yang lemah insyaallah dibanding pendapat-pendapat yang lainnya. Nah ini para jamaah ya, pembahasan untuk masalah fikih, dan ini termasuk pembahasan yang berat untuk masalah wanita hamil dan menyusui di bulan ketika dia sampai di bulan Ramadan, dan apakah dia wajib berpuasa atau tidak, kemudian seandainya tidak bisa berpuasa bagaimana. Nah ini penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah amalan-amalan bagi wanita di bulan Ramadan ya. Dan kita khususkan ini untuk ibadah wanita yang haid ya, karena secara umum kalau seandainya wanita tidak dalam keadaan berhalangan itu mudah ya, umumnya kita bisa melakukan, atau wanita yang tidak berhalangan dia bisa melakukan banyak hal. Nah masalahnya ketika wanita tersebut adalah wanita haid ya, maka perlu disampaikan ada ibadah yang haram tidak boleh dia lakukan. Yang pertama adalah berpuasa ya, khusus di bulan Ramadan berpuasa ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian sholat 5 waktu ya. Kalau mau seandainya mau diurutkan sholat dulu maka silakan ya. Sholat 5 waktu ya. Ini tidak boleh, haram. Ini sesuatu yang jelas dan kita sudah mengetahui bersama. Kemudian berpuasa. Ya, ini pun tidak diperbolehkan. Ya, kalau mau ditambah lagi adalah sholat tarawih. Ini haram juga ya, haram juga. Atau demikian pula mungkin seorang yang hendak umrah ya, maka dia tidak bisa tawaf. Ketika tidak ada tawaf maka tidak ada umrah. Berarti dia tidak bisa umrah. Ya, dia tidak bisa umrah dan haram tidak bisa melakukan. Ya. Kemudian hubungan badan ya, suami istri ini pun haram juga ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Loh ini kok dimasukkan ke dalam ibadah? Iya, itu adalah ibadah. Ya, ini yang perlu dihadirkan oleh diri kita bahwasanya itu adalah ibadah. Oleh karenanya dalam memenuhi hak suami atau suami memenuhi hak istri, dia niatkan dengan niat yang baik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau didatangi oleh para sahabat bahwa ada sahabat yang kaya raya bisa bersedekah dengan harta mereka. Ya, kemudian sahabat-sahabat dari kaum muhajirin mereka iri dengan hal tersebut. Nah ini iri dalam kebaikan, tidak bisa melakukan suatu ibadah tertentu ya sehingga mereka ingin melakukannya. Bukan iri dalam masalah dunia ya, bukan hasad, bukan dengki yang diharamkan, tidak ya.
Ini iri bahkan terpuji, ya. Nah, kemudian mereka mengeluhkan kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan, bukankah Allah telah menjelaskan pada kalian ibadah-ibadah yang kalian bisa bersedekah dengannya, ya, seperti tasbih sedekah, tahmid sedekah, ya, tasbih ucapan subhanallah, tahmid ucapan alhamdulillah, takbir ucapan Allah akbar, tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, ya. Nah, kemudian beliau di akhir hadis itu mengatakan wafid fi buti ahadikum shadaqah, ya, seorang dari kalian mendatangi istrinya adalah sedekah, ya. Dan itu adalah ibadah berarti, ya. Oleh karenanya, ya, sebagian ulama mengatakan ketika dia niatkan seperti untuk mendapatkan keturunan, ya, demikian pula untuk memenuhi hajat atau hak dari pasangannya, demikian pula niat untuk menundukkan pandangan dengan hal tersebut, ya, maka itu adalah ibadah, ya, itu adalah ibadah. Dan hendaknya dihadirkan niat-niat seperti ini, ya, karena itu adalah di satu sisi ulama mengatakan ya hendaknya dengan niat-niat tersebut maka hal tersebut akan bernilai ibadah, ya, tidak sekedar melampiaskan syahwat saja, tapi hendaknya dia hadirkan dengan niat yang baik, ya. Lalu ibadah yang dibolehkan apa? Ibadah yang diperbolehkan para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, khusus sekali lagi untuk wanita yang berhalangan, ini banyak, ya. Membaca Al-Qur'an, ini tetap boleh, tidak mengapa, ya. Membaca Al-Qur'an itu diperbolehkan, ya. Bagi wanita yang berhalangan boleh, ya. Hanya saja memang untuk membaca Al-Qur'an ini bagaimana, dari hafalan boleh, tidak mengapa, ya. Yang menjadi masalah bagi sebagian yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama adalah berkaitan dengan masalah membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf, ya. Nah, inilah yang terjadi khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama. Ya, kalau dari hafalan mungkin orang sebagian akhwat ummahat dia punya hafalan Al-Qur'an, ya, beberapa surat, beberapa juz, bahkan mungkin ada yang sampai 30 juz. Nah, ini bagaimana? Silakan dibaca, tidak mengapa. Ya, dan itu dari hafalan karena dia sudah hafal. Khawatir hafalannya hilang, dan hafalan ini memang harus dijaga. Kalau tidak, maka Allah akan melupakannya. Ya, Allah akan menjadikan dirinya lupa dengan hafalan Al-Qur'an, ya. Nah, ini tidak mengapa. Dan ini masih ringan masalah menghafal di sini, dan yang lebih berat dari itu adalah berkaitan dengan masalah memegang mushaf, dan ini ada khilaf di tengah ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan, ya, kecuali dengan hail atau dengan pembatas, ya. Mungkin dia dengan kain, ya, contohnya, maka ini tidak mengapa, ya. Meskipun kalau memang kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan dalil yang ada, wallahu a'lam, tidak ada dalil yang sharih atau yang jelas yang melarang seorang wanita untuk memegang mushaf atau memegang Al-Qur'an. Kalau di mushaf di Indonesia tertera di situ ada sebuah ayat di dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, ini kemudian dengan ayat ini memang sebagian ulama pun berpendapat bahwa tidak boleh dipegang kecuali oleh makhluk yang disucikan. Namun mereka menafsirkan makhluk yang disucikan di situ adalah manusia yang dalam keadaan suci, ya. Padahal itu bukan penafsiran yang kuat. Ya, penafsiran yang kuat adalah para malaikat, makhluk yang disucikan. Dan Al-Qur'an yang dimaksud adalah yang di Lauhil Mahfuz, ya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya kita akan paham, ya. Coba nanti atau kapan, ya, atau mungkin sekarang bisa lihat di surat Al-Waqiah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat berapa tepatnya? Untuk ayatnya, ya, bisa didapatkan di surat Al-Waqiah ayat sebaiknya mulai dari ayat ke-77, ya. Al-Waqiah adalah surat berapa? Ke-56, ya, surat ke-56. Nah, dimulai dari ayat 77 Allah mengatakan innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabin maknun. Di dalam kitab yang terpelihara.
Di manakah itu? Di Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian la yamassuhu, ya, tidak ada yang menyentuhnya illal mutahharun, selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, untuk di Lauhil Mahfuz bagaimana manusia bisa menyentuhnya, bisa memegangnya? Ini tidak bisa. Sehingga yang dimaksud adalah dari hamba-hamba makhluk yang disucikan ini adalah para malaikat. Dan dhamir hu la yamassuhu huwa, ya, di sini kembalinya kepada Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Jadi berdalil dengan ayat tersebut tidaklah kuat, ya. Sehingga wallahu a'lam, ya, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat tidak mengapa meskipun dia pun berhalangan, ya, meskipun ini adalah pendapat memang segelintir dari ulama, ya, tidak banyak, dan kalau jumhur lebih memilih tidak tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, ya. Dan kalau kita mau melihat kalau tadi boleh tidaknya, kalau seandainya kita membahas bagaimana adabnya, ya adabnya harus dalam keadaan suci, ya. Kalau seandainya dia tetap ingin membaca dalam keadaan tidak suci tersebut, ya, dalam keadaan haid, maka dengan pembatas, maka itu adalah jadi solusinya, ya. Dengan pembatas itu adalah solusinya, ya. Wallahu a'lam. Jadi membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an senantiasa dikerjakan. Ini adalah kebiasaan generasi salafus saleh dahulu, para ulama dahulu, yang mereka membaca Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an, ya, khususnya bulan Ramadan. Dan panutan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, bahwa beliau di setiap malam dari bulan Ramadan, ya, didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan malaikat Jibril ini terus mengajarkan pada beliau Al-Qur'an, ya. Malaikat Jibril mengajarkan pada beliau Al-Qur'an, dan itu di setiap malam dari bulan Ramadan, ya. Itu di setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bagaimana antusias Rasulullah SAW belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam, ya. Riwayat Ibnu Abbas, ya, bukan Anas bin Malik. Ini kata Ibnu Abbas, ya. Sehingga kalau beliau saja seperti itu, ya, maka kita pun hendaknya semangat juga untuk menghidupkan khususnya malam-malam di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an, ya, siang-siangnya pun demikian. Kemudian untuk wanita yang berhalangan juga, dia masih bisa memperbanyak zikir, ya. Ketika tidak bisa sholat 5 waktu, berpuasa, sholat tarawih, tawaf, ya, maka dia bisa memperbanyak zikir. Baik zikir yang muqayyad, ya. Muqayyad itu artinya terikat dengan waktu dan bilangan, ya. Seperti zikir pagi petang, maka dia masih bisa. Zikir ba'da sholat tidak bisa karena tidak ada sholat, ya. Karena dia tidak wajib sholat, bahkan haram untuk mengerjakan sholat, ya. Zikir pagi petang, ya, silakan, ya. Atau mungkin ketika singgah di suatu tempat, atau zikir-zikir mau makan, mau minum, ya, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, baik itu dikatakan doa atau zikir, ya, maka itu bisa senantiasa dilakukan, ya. Mau tidur, bangun tidur, ya, silakan. Itu adalah zikir-zikir yang terikat dengan waktu dan bilangan, ya. Atau demikian pula zikir yang bersifat mutlak, ya, tidak terikat dengan waktu dan bilangan, ya, seperti dia bertasbih, ya, baik dengan lafaz subhanallah, 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 dia tidak perlu dia batasi dengan bilangan tertentu, ya, dan tidak juga dia ikat dengan atau tentukan atau laksanakan, dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja, kapan saja, ya. Tasbih dengan subhanallah atau subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim juga boleh. Atau lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dia gabungkan terus menerus, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, terus menerus, ya. Atau termasuk salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di satu sisi itu merupakan lafaz salawat, tapi di sisi yang lainnya itu pun bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kalau mau dibalakan berarti termasuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ini diperbanyak. Kemudian juga berdoa. Berdoa ini bersifat umum, doa apa saja, ya. Jangan lupakan doa orang-orang yang terdekat, ya, keluarga orang tua, ya. Keluarga, mungkin ada yang belum dapat hidayah, petunjuk, ya.
mendoakan mereka, dan tentu kita juga memohon petunjuk pada Allah ya, agar istiqomah di atas petunjuk ya, di atas agama, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah, perbanyak juga doa di masa-masa seperti ini agar apa? Agar wabah ini diangkat ya. Bukan sekedar diangkat saja, tapi diangkat dan kita pun bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran darinya. Nah, ini kita pun banyak berdoa dengan hal tersebut. Beristighfar. Istighfar ini sebenarnya termasuk dari doa ya. Tapi dia artinya apa? Memohon ampun pada Allah ya. Ini bagian dari doa ya. Dan kita hendaknya memperbanyak istighfar juga ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih ya. Nah, kalau mau ditambah lagi ya atau mau dipisahkan, ada istighfar, ada taubat ya. Ada istighfar, ada taubat. Termasuk para jamaah ya, silaturahmi atau silaturahim. Ini secara khusus untuk kita di sini bisa jadi rata-rata kita khususnya untuk teman-teman kita yang di sini yang masih memiliki orang tua ya. Ini penting juga ya. Karena khususnya karena ini termasuk bulan mulia dan silaturahmi adalah termasuk ibadah yang mulia juga ya. Sehingga jangan lupakan ibadah ini. Jangan dia melupakan ibadah ini. Ya. Jangan sampai dia melupakan ibadah ini. Ada orang tua yang di Indonesia, cobalah pas sesaat setelah sahur atau sebelum sahur telepon, mereka sudah pukul 7 mungkin atau pukul 6 tergantung bangun jam berapa ya, tergantung waktu sahurnya jam berapa, atau sejenak sebelum berbuka di sana mungkin menjelang pukul 10 malam ya, ketika mereka belum istirahat. Nah, ini coba silahkan diamalkan hal ini. Ya, silaturahim. Bukan hanya untuk orang tua saja. Kalau silaturahim kepada orang tua disebut sebagai birrul walidain ya. Coba mungkin ada yang punya kakak, adik atau siapa ya, sekedar WhatsApp, ya, sekedar canda-canda di grup, mungkin hal-hal yang canda-canda yang dibolehkan. Ya. Ini termasuk dari silaturahim. Atau tanya bagaimana di rumah, sahur pakai apa, dan sebagainya. Bagaimana keadaan Indonesia. Ya, sekedar assalamualaikum itu sudah termasuk dari menjalin silaturahim. Ya. Kemudian memberi makan orang yang berpuasa, ini pun bisa dilakukan olehnya. Ya, oleh wanita yang sedang berhalangan. Ya. Dan ini termasuk ibadah. Ini termasuk ibadah yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri siyamihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an atau kama qala. Barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, ya, sedikit pun tidak terkurangi dari pahalanya. Menunjukkan sempurna. Ya. Oleh karenanya di antara generasi salafus saleh dahulu, ya, di hari-hari puasa sunnah, dia tidak berpuasa. Namun dia gemar mencari-cari orang yang berpuasa. Untuk apa? Untuk memberi makan kepada mereka. Sehingga bagaimana? Sehingga dia pun mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Itu kalau satu. Lalu bagaimana seandainya yang diberi makan itu adalah orang yang banyak. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Keadaan yang seperti ini butuh sekali orang-orang kepada sembako, 9 bahan pokok, ya, beras, ya, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, ini ibadah-ibadah yang hadir di benak saya yang bisa dilakukan. Kalau seandainya mungkin para ummahat atau akhwat memiliki info-info yang lainnya, silahkan sampaikan di chat ya, sehingga bisa di-share kepada yang lainnya ya, dan kita pun bisa mengambil faedah darinya. Lalu ada ibadah yang bisa jadi ini dilalaikan oleh sebagian dari kita, khususnya para ummahat. Ya, poin ke-6, poin ke-8 ini bisa jadi masuk juga. Apa itu bersedekah? Ya. Ini bersedekah ini, ya, bersedekah ini termasuk hal yang penting bagi para wanita, para ummahat, akhwat. Kalau memiliki kelebihan dibiasakan, ya, dibiasakan hal tersebut. Ya. Rasulullah SAW sampai-sampai ketika di hari raya Idul Adha, setelah beliau berkhutbah di tengah-tengah para jamaah laki-laki, dan dulu tidak seperti sekarang, ya, dulu tidak ada mic, tidak ada pembesar suara. Ya. Nah, beliau mendatangi para wanita, para ummahat, para akhwat, beliau datangi
diikuti oleh Bilal ya atau sahabat yang lainnya, kemudian beliau menyampaikan kepada mereka, di antaranya adalah ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian ya. Gemar, menjadikanlah diri kalian gemar untuk bersedekah, untuk berbagi ya. Ya, jangan harta yang ada itu kemudian dipegang dan dipegang. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Keadaan seperti ini di masa-masa sulit seperti ini, kalau mau kita menggolongkan manusia ya, pilih diri kita itu ke dalam orang yang memberi sedekah atau yang menerima sedekah. Tidak ada bagian yang ketiganya. Ya. Kalau kita punya cukup lebih untuk kebutuhan pokok, sedekahkan. Ya. Atau kalau memang kita tidak memiliki apa-apa, berarti kita berhak mendapatkan sedekah dan tidak menunggu memiliki harta yang melimpah untuk bersedekah. Ya. Sedekah yang dimaksud secara khusus di sini tentu dengan harta, karena sedekah banyak caranya. Ya. Nah ini adalah hal yang perlu dibiasakan oleh para ummahat, oleh para akhwat. Ya. Dan ini adalah kebiasaan juga di antara kebiasaan yang dilakukan oleh generasi salafus saleh dahulu. Kalau tidak salah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, tidaklah beliau makan melainkan di meja makannya itu ada seorang yang yatim. Ya. Tidaklah makan melainkan di meja makannya itu ada yatim. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau gemar untuk membantu orang lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha ya, termasuk juga seorang yang mendidik ya anak-anak yatim. Dan bahkan beliau pernah mengatakan, aku pernah memukul anak yatim sampai dia menangis sampai guling-guling di tanah. Yang menunjukkan memukul mereka ya, ketika ada alasan yang syar'i maka diperbolehkan. Sampai nangis guling-guling itu kan berarti nangis yang tidak biasa ya. Menunjukkan ketika ada alasan maka tidak mengapa memukul mereka. Nah ini di satu sisi juga ya, mereka gemar membantu ya, orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya adalah para yatim, orang-orang yang yatim. Nah, ini jangan ditinggalkan masalah sedekah. Ya, digemarkan. Ya. Dan ingat bahwasanya harta banyak apapun yang kita miliki tidak akan sampai kepada kita kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Dan al-mal itu adalah ya halaluhu hisab wa haramuhu azab. Ya. Ketika diperoleh dengan cara yang halal, ya, ada hisabnya. Ketika diperoleh dengan cara yang haram, ya, itu ada azabnya. Ya. Dan hisabnya dua hal. Ya, min aina iktasabahu ya wa fima anfaqa. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa dia salurkan, untuk apa dia belanjakan, untuk apa dia habiskan. Ya. Baik. Kemudian termasuk bisa jadi mungkin sebagian melalaikan hal ini, apa itu? Mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, pendidikan. Ini termasuk hal yang penting ya. Terutama adalah pendidikan agama ya. Pendidikan agama ini yang kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Dan wasiat dari Luqman Al-Hakim ya, kepada anaknya ya. Luqman Al-Hakim ini diceritakan bahwasanya dia itu orang yang secara fisiknya itu mungkin tidak disukai dilihat oleh wanita pada umumnya. Ada yang mengatakan pendek, kemudian pokoknya secara fisiknya tidak mungkin umumnya wanita tidak ada hasad dengannya. Tapi subhanallah Luqman Al-Hakim ya, rahimahullah ya, beliau diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Dan jarang ada orang-orang itu yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Seandainya wanita pun hanya satu, Maryam, yang kemudian Allah abadikan di dalam surat ke-19 yaitu Maryam, surat Maryam. Sahabat hanya satu, ya, hanya satu. Sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak disebutkan secara sharih, secara tegas namanya. Hanya Zaid, ya. Hanya Zaid bin Harithah, ya. Hanya Zaid bin Harithah. Ya. Atau demikian pula orang-orang yang lainnya, ya, tidak ada. Ya. Kalau seandainya disebut Fir'aun, itu Fir'aun itu bukan nama, itu gelar, ya. Gelar raja. Ya. Yang ada ya, 25 nabi yang sebagaimana kita ketahui. Ya. Kemudian kalau mungkin ada yang berkata Khadir, ya, atau Khidir kita kenal, tidak ada namanya disebutkan nama Khidir. Ya. Yang disebutkan di situ adalah ya, seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu padanya. Ya. Jadi
Ini menunjukkan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk Luqman al-Hakim ya, ini menunjukkan bagaimana agar kita mengambil pelajaran darinya. Dan di antara hal yang penting yang disampaikan oleh Luqman bin Hakim kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, jangan kau berbuat syirik pada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang nyata ya. Nah, ini pendidikan dasar yang paling penting di atas pendidikan yang lainnya. Matematika yang engkau ajarkan, ya, IPA yang engkau sampaikan, ilmu IPS yang engkau berikan, ya, atau demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, ketika tidak didasari dengan akidah, itu semuanya akan menjadi habaan mansura, hilang tanpa bekas sama sekali, bagaikan debu yang berterbangan. Ya, apa saja dari ilmu-ilmu yang ada, ya, ketika tidak ada pondasi tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh beribadah pada selain Allah, ya, maka tidak akan kembali kepada Anda, kepada kita semuanya sebagai orang tua. Jadi, ajaran kepada mereka, ya, tauhid, ajaran kepada mereka beribadah wajib kepada Allah, ya, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, ya, demikian pula ajarkan kepada mereka salat 5 waktu, ajaran kepada mereka puasa Ramadan dan lain-lain sebagainya, ya. Dan yakinlah itu sebagai ibadah. Itu adalah ibadah, bahkan di antara semulia-mulia ibadah. Kita semuanya, para ummahat, ya, khususnya orang tua secara umumnya, kita ini mencetak generasi, ya. Satu saja orang baik yang sudah kita cetak, kita sudah siapkan, yaitu adalah bekal di akhirat, ya. Dan itu adalah bekal untuk kebaikan umat. Jangan mengikuti seperti umumnya manusia yang sibuk mencetak generasi anak-anaknya dengan generasi seperti generasi TikTok. Ya. Sementara TikTok itu diciptakan untuk merusak, memutus urat nadi, urat malu manusia. Tidak ada malunya orang-orang seperti itu. Ya, tidak ada malunya. Ya, goyang lenggak-lenggok kanan kiri sambil nyanyi, sambil ini, sambil itu, sambil buka aurat, sebagian aurat ditampakkan. Ya, hilang rasa malu. Ya, sudah. Karena sebuah alat yang disebut TikTok. Ya. Nah, ini para jamaah, ya, ajarkan kepada mereka hal yang bermanfaat, ya, karena semua itu ada pertanggungjawabannya. Sebagaimana ketika seorang mengajarkan keburukan, itu pun ada pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ini adalah ibadah, ya. Perlu diingat, disampaikan itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita ingat ibadah, maka kita akan senang, akan semangat. Ya. Terkadang lelah, letih, capek, ya, mengajari mereka, yang terkadang bikin marah, padahal bisa jadi kita yang kurang sabar. Ya. Mereka tidak namanya juga anak-anak. Ya. Nah, ini butuh, di satu sisi itu adalah hiburan. Ya. Itu adalah hiburan bagi kita. Ya, kita melihat rumah yang tidak rapi terus, itu menunjukkan mereka ada di sekitar kita. Kalau sepi, ya mereka tidak ada di sekitar kita. Ya. Mungkin mereka sudah di kuburan atau sudah di alam baka. Nah, itu kalau seorang ingin rumahnya rapi terus, ya seperti itu. Ya, konsekuensinya memang tidak ada yang membuat merecohinya, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang mengotori tempat-tempat di rumahnya. Ya. Mereka ada, ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu ada di sekitar kita, ya, dan itu adalah lahan ibadah untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, di antara ibadah yang bisa jadi dilalaikan oleh kita, ya, khususnya sebagian ummahat, akhwat, adalah tetap tinggal di rumah. Ya. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ya Allah, ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa ayat tersebut, dan ini adalah perintah yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan ada seorang dokter tafsir yang sempat mengajari kami dahulu ketika di Libya, ya, mereka mengatakan di dalam Al-Quran tidak disebutkannya nama wanita di dalam Al-Quran kecuali satu, itu menunjukkan bahwasanya wanita itu tempatnya tersembunyi di rumah, tidak ditampakkan. Ya. Wanita bukan disuruh untuk keluar, wanita bukan ditampakkan, wanita bukan untuk selfie, wanita itu bukan untuk untuk sesuatu yang ditampakkan. Ya, mungkin ada yang hal-hal yang sebagaimana yang kita perhatikan sekarang ini, kerusakan-kerusakan ada ketika diantaranya dimulai dari para wanita itu sendiri. Ketika sudah hilang, terputus urat malunya, ya, maka sudah akan muncul keburukan-keburukan padanya. Ya. Wanita hendaknya tetap di rumah, dan bukan berarti ketika di rumahnya kemudian apa yang terjadi,
ya itu. Ya, mungkin di rumah ya, tapi ternyata melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya. Seperti apa? Menampakkan auratnya di sosial media, ya, menampakkan dirinya di sosial media. Bahkan sebagian juga yang sudah rapat-rapat mengenakan cadar, mengenakan niqab, tetap saja ada yang selfie, apa yang tampak semuanya hitam seperti itu, ya. Dan jangan apa? Dan hendaknya kita hati-hati bahkan dalam masalah ini juga para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, wanita-wanita yang hanya tampak kedua matanya saja dalam batasan waktu dalam batasan apa? Yang sangat-sangat minim, bahkan tidak tampak semuanya ketika menggunakan burqa contohnya, ternyata ada laki-laki yang suka juga dengan hal seperti itu, ya. Maksud saya menampakkan foto-foto kemudian di-share, ya, di Facebook dan sebagainya. Ada orang-orang yang memanfaatkan seperti itu untuk memuaskan dirinya, ya. Nah, ternyata kalau dalam istilah ulama ada kata-kata likulin saqitah laqitah, ya, seburuk-buruknya sesuatu itu pasti ada yang memanfaatkannya, ada yang mengambilnya, ya. Ya, ibarat kata kita sampah aja yang ada yang memungutinya. Ya, demikian pula wanita seandainya terbuka, ya, terbuka pakaiannya, itu banyak yang suka, ya. Bahkan ketika tertutup, ternyata ada juga yang suka, ya, ada juga yang suka. Saya teringat ada kisah dari seorang ustadz di Indonesia yang pada saat itu dia pernah bercerita bahwa dia pernah naik bis, ya, bersama istrinya kalau tidak salah, ya, atau adiknya saya lupa, sepatnya bersama istrinya, kemudian pakai cadar, ya, kemudian di sampingnya ada orang laki-laki perempuan, yang laki-laki tatoan, ya, kemudian ya berarti menunjukkan bahwasanya mereka orang yang masih jauh dari hidayah di satu sisi, ya. Ya, kemudian komentarnya, ya, seandainya saya nanti menikah, saya ingin mendapatkan wanita yang seperti ini, ya. Subhanallah, seandainya saya menikah nanti saya ingin mendapatkan wanita yang seperti ini. Mengapa dia demikian, mengucapkan demikian? Karena dia sangat tahu, ya, kalau wanita buka-bukaan sudah banyak yang menikmatinya, ya. Maksudnya mungkin hanya sekedar dengan pandangan, ya, dengan apa? Dengan pandangan, ya. Orang akan mengawasi, ya. Nah, namun berbeda dengan wanita yang benar-benar tertutup rapat, ya. Maka yang akan menikmatinya, ya, adalah hanya suami sahnya, ya. Yang boleh melihat wajahnya pun hanya orang-orang yang merupakan mahramnya, ya, mahramnya. Nah, ini benar-benar terjaga. Nah, dan hijab yang terbesar bagi seorang wanita adalah rumahnya. Ya, jadikan rumah sebagai hijab. Ya, jadikan rumah sebagai hijab. Ya, oleh karenanya tetap hendaknya di rumah. Ya, untuk wanita tetap di rumah. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, di dalam kondisi seperti ini. Ini adalah ibadah. Hadirkan bahwasanya itu adalah ibadah. Ya, hadirkan itu adalah ibadah yang ketika seorang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika dia tidak mengerjakan puasa, ya, tidak mengerjakan salat 5 waktu, tidak mengerjakan salat tarawih, itu merupakan ibadah, ya. Mungkin dia lalai, ya, tapi hadirkan itu adalah ibadah. Loh, dari sisi apanya? Karena dia melaksanakan, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Loh, mengapa Anda sedang berhalangan kalau tidak puasa? Taat pada Allah. Loh, mengapa Anda sedang berhalangan tidak salat 5 waktu? Taat pada Allah. Mengapa Anda ketika berhalangan tidak salat tarawih? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah ibadah. Itu semuanya adalah ibadah. Nah, dihadirkan hal semacam ini ya supaya seseorang khususnya wanita yang berhalangan di mana terkadang mungkin sedih, saya tidak bisa maksimal, saya di bulan Ramadan saya tidak seperti ini, tidak bisa seperti itu. Ingat tadi sudah kita sampaikan bahwa ya, ini termasuk dari min nuqsani diniha, termasuk dari sisi kekurangan ibadah wanita, kekurangan agama wanita, dan itu adalah ketetapan yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Dan kalau para ummahat dan akhwat, para muslimah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, perlu diketahui, ya, yang mendapatkan ketetapan ini itu bukan hanya para wanita saja, ya, dari kalangan manusia, ya. Tapi ternyata beberapa hewan pun demikian, ya. Beberapa hewan pun demikian. Ada beberapa hewan, ya, yang haid, ya. Yang saya ingat sekarang ini mungkin beberapa ummahat dan akhwat pun ada yang tahu. Yang saya ingat adalah seperti tupai, ya. Tupai bisa haid, ya.
Ini yang saya ingat. Dan ada beberapa hewan yang lainnya. Menunjukkan bahwa ini ketetapan itu tidak khusus untuk kaum Hawa saja. Bukan hanya dari kaum Hawa saja. Bukan dari kaum Hawa. Tapi juga ternyata ada hewan pun yang Allah tetapkan baginya hal tersebut. Ya. Nah ini beberapa ibadah yang terkadang bisa jadi dilalaikan. Ya. Kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya untuk ibadah khususnya yang dibolehkan, ya harap masukannya untuk kami. Dan terakhir para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, pembahasan seputar apakah wanita haid itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Apakah wanita haid bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya bisa, tetap, ya. Tetap. Ya, ini bisa. Dan para jamaah sekalian, ya, lalu yang menjadi masalah bagaimana cara dia mendapatkannya, ya. Jawabannya adalah silakan amalkan beberapa ibadah di atas, ya. Dan jangan lupa dengan sebuah ibadah berikut, yaitu di mana Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya sekiranya aku yakin suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku panjatkan?" Kata beliau, "Allahumma," hendaklah engkau mengucapkan, "Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha memaafkan atau maha mengampuni. Tuhibbul afwa, suka memaafkan atau suka mengampuni. Ya. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku." Nah ini doa ini yang sudah kita hafal, ini jangan dilupakan, meskipun ini termasuk dari doa juga. Ya. Ini termasuk dari bab doa tadi, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada doa khusus yang memang khusus diamalkan di bulan Ramadan saja, khususnya di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di hari-hari witirnya, malam-malam witirnya. Namun seandainya dia baca dari awal sampai akhir, itu yang lebih baik lagi insya Allah. Ya, karena kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar. Dan ketika dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, ya, dia akan mendapatkan pahala insya Allah. Ya. Berarti dia ketika tetap membaca Al-Quran, tetap memperbanyak zikir, tetap bersalawat, ya, berdoa, beristighfar, bertobat, silaturahim, memberi makan orang yang berpuasa, bersedekah, mengajarkan kebaikan untuk anak-anak, dia tetap tinggal di rumah dalam rangka menaati pada Allah, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat tarawih atau sholat 5 waktu dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti pahalanya seperti melaksanakan ya ibadah selama 1000 tahun atau lebih. Ya, berarti 83 tahun sekian ya, atau lebih. Nah ini keutamaannya. Ya. Jadi tetap dia akan mendapatkan hal tersebut insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang bisa disampaikan dari kajian yang ada. Mohon maaf ini sudah lumayan lama ya, 1 jam lebih. Namun semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, ini ada pertanyaan masuk ke privat kami ya dari Ummu Maryam, dan hendaknya untuk selanjutnya kalau seandainya ada yang bertanya, tanya via everyone aja ya, untuk semuanya supaya bisa melihat. Ustaz, bagaimana hukum wanita menyusui saum Ramadan tapi tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri? Itu sholat sambil duduk. Apakah termasuk tidak mampu saum atau ada keringanan sholat sambil duduk baginya? Dan apakah keutamaan Ramadan lainnya berlaku baginya? Seperti pahala kebaikan dikali lipat 10 kali, jazakumullah khairan. Baik, untuk masalah ini, ketika dia tidak mampu sholat dengan berdiri, ya, maka dia boleh sholat dengan duduk. Ya. Kalau memang benar-benar tidak mampu berdiri ya, ketika sholat, maka berusahalah ketika takbiratul ihram untuk berdiri. Bahkan ini hukumnya wajib. Nah, ini untuk para ummahat sekalian ya, para akhwat, para muslimah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Bagi yang tidak mampu untuk sholat sambil berdiri, ya, usahakan ketika dia masih bisa berjalan, kan masih bisa berjalan berarti masih bisa berdiri, ya. Usahakan dan harus hukumnya ketika takbiratul ihram sambil berdiri. Ya, di antara syarat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dalam keadaan berdiri. Ya, kalau tidak mampu, silakan
duduk. Mungkin orang yang memang sudah berbaring atau duduk di atas kursi roda, malah tidak bisa berdiri, ya sudah, sambil duduk tidak mengapa. Kalau masih bisa berjalan sana kemari, ya, tapi kalau sholat tidak bisa duduk lama-lama, maka minimal ketika takbiratul ihram saja. Kemudian kalau dia seperti itu untuk sholatnya saja ada masalah seperti ini, bagaimana? Apakah eh, dia tidak termasuk mampu untuk saum? Ya. Nah, antara sholat berdiri dan saum tentu berbeda. Ya, bisa jadi dia kakinya yang bermasalah, tapi dirinya untuk berpuasa masih bisa. Ya. Oleh karenanya, memang ya untuk para ummahat sekalian yang ketika dia hamil atau menyusui mampu untuk berpuasa, hendaknya berusaha tetap berpuasa. Ya. Kalau memang khawatir, ya khawatir khususnya biasanya untuk kesehatan dirinya, untuk kesehatan janinnya, ya, atau anaknya ketika menyusui, ya, maka tidak mengapa dibatalkan. Ya. Nah, kemudian apakah mengqadha atau fidyah, ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ini ada khilaf. Nah, kemudian dan apakah keutamaan Ramadan lainnya berlaku baginya? Jawabannya iya, tetap. Ya. Apakah dapat lipat ganda 110 kali? Ini untuk amalan, untuk dilipat gandakan 10 kali atau lebih itu untuk amalan apa saja. Ya. Rasul mengatakan, ya, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka itu milikku semata. Nah, kalau untuk puasa, ya, maka dia diakuisisi secara mutlak oleh Allah, pahalanya berarti lebih dari 10 kali, 700 kali, bahkan tanpa batas. Nah, ini untuk khusus puasa. Ya, adapun untuk amalan-amalan yang lainnya, ya, maka bisa 10 kali atau bisa lebih dari itu sampai 700 kali atau bahkan lebih dari itu pun bisa. Ya, tergantung bagaimana dia tergantung bagaimana dia melaksanakannya, ya. Mungkin bagaimana tingkat keikhlasannya, bagaimana kesempurnaannya dalam pelaksanaannya dan sebagainya. Ya, jadi masih bisa. Namun ketika tidak berpuasa maka ya tidak ada pahala puasa baginya. Ya. Kalau mengqadha'nya nanti ya sama. Kalau mengqadha'nya berarti dia sama seperti Ramadan, ya hanya saja beda waktu, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas juga insya Allah untuk ibadah puasanya. Wallahu a'lam. Ini satu pertanyaan yang masuk pada kami. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Femi. Ya, Ustaz mohon nasihatnya ketika pada bulan Ramadan kita ingin menemani anak-anak untuk tilawah dan hafalan juga bermain. Ya. Namun akhirnya waktu tilawah pribadi akan berkurang. Bagaimana hal tersebut? Ustaz jazakallahu khair. Ya, wa jazakallahu khair tadi. Itu adalah konsekuensi, ya, konsekuensi. Dan namanya keluarga ya seperti itu, kurang lebih pasti akan didapatkan. Ya, oleh karenanya terkadang kan penyesalan datang di akhir-akhir, ya. Karena kalau di awal namanya pendaftaran kata orang-orang, ya. Awal-awal pendaftaran bukan penyesalan, ya. Dari sisi apa itu? Dari sisi kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Dulu sebelum menikah semestinya saya sudah hafal Al-Quran. Dulu sebelum punya anak semestinya saya sudah hafal Al-Quran. Dulu dan seterusnya. Nah, ini terkadang kita dapatkan. Diri kita pun seperti itu. Ya, ada kebaikan lah di situ. Nah, kalau memang sudah tiba saatnya mungkin punya anak ya semakin banyak bisa jadi, maka tentu saja waktu semakin terbagi, ya. Waktu semakin terbagi. Lalu bagaimana? Ya dinikmati saja karena itu adalah ibadah. Ya, dinikmati saja itu karena itu adalah ibadah. Dan itu lebih baik daripada sekedar kita memperhatikan ibadah kita yang bersifat mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Salat, zikir, ya salat, zikir, puasa itu kan kembali, tilawah Al-Qur'an itu hanya kembali kepada kita sendiri. Namun mendidik anak kita dapat pahala, anak pun dapat pahala. Mengajari tilawah anak kita dapat pahala, anak pun dapat manfaatnya. Ya. Bahkan ketika anak terus tilawah, ya, maka dia akan terus mendapatkan pahala dan terus mendapatkan pahala amal jariah. Ya. Oleh karenanya kalau memang ibu-ibu ya yang super duper ya, luar biasa
eh, banyak hal, mengetahui banyak hal. Kalau bisa dia handle semuanya dari amalan-amalan ataupun kegiatan-kegiatan untuk anak-anaknya. Ngaji dia handle. Masak iya, nyuci iya, menggosok iya, cuci menyapu iya, ngepel iya. Dan hal-hal yang lainnya untuk amalan-amalan kewanitaan ya, dia handle semuanya itu luar biasa, Masya Allah. Ya, pahalanya mengalir kepada kepada dirinya sendiri. Ya, dia menyetrika pakaian suami, dia dengan senang hati. Ketika menyiapkan berarti ini menyiapkan suaminya untuk pergi, ya dilihat oleh orang lain rapi, ya, karena yang menggosok siapa istrinya, ya Masya Allah. Nah, ini adalah kebaikan dan kebaikan. Nah, ini faedahnya kembali kepada dirinya, kepada orang lain, dan pahala baginya ya khusus untuk masalah seperti mengajarkan hafalan pada anak-anak ya, atau membimbingnya untuk bermain ya, sambil diselipin hal-hal yang bermanfaat, itu pahala untuk dirinya dan terus akan mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang bisa membagi dua-duanya silakan, tapi kalau tidak ya, maka dekat dengan mereka, itu adalah di satu sisi kebahagiaan, ya di sisi yang lainnya itu adalah uh, tumpukan pahala insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mary Aprianti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masih sisa hutang berpuasa tapi keburu datang bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Karena sebelum datang bulan Ramadan harus berobat karena penyakit dan setelah selesai pengobatan baru mau dibayar hutangnya. Tapi keburu datang haid dan keburu datang Ramadan, apakah harus membayar fidyah? Untuk masalah ini yang dilihat alasannya benar ya. Kalau memang tidak ada alasan, ini tidak sepatutnya. Kalau tidak ada alasan, maka tidak sepatutnya. Dan tidak sepatutnya dia menunda-nunda. Kalau ada alasan, ya maka tidak mengapa. Ya, seperti sakit atau mungkin berhalangan atas sebab yang lainnya. Ya, maka ketika alasannya memang syar'i, maka tidak mengapa. Nah, apakah dia harus membayar fidyah? Sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama, ketika dia meninggalkannya itu karena tanpa alasan syar'i, sengaja dia menunda-nunda sampai Ramadan baru ingat. Seakan-akan sadar, ya Allah, pekan depan sudah Ramadan, saya utang 10 hari. Ya. Nah, selama ini kemana aja? Careless. Ya. Maka ini kalau seperti ini, ya maka sebagian ulama mengatakan dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah. Namun ketika ada alasan syar'i, ya, memang tidak mampu, ya, memang tidak mampu. Benar-benar ada alasan syar'i, mungkin sakit, ada ini, ada itu. Ya, bagaimana? Ya, maka dalam hal ini dia cukup mengqadha'nya nanti ketika tiba bulan Ramadan, ketika setelah selesai bulan Ramadan. Nah, untuk yang pertama tadi yang tidak ada alasan, sama juga, ya, dia harus mengqadha' puasanya plus membayar fidyah. Adapun yang kedua, dia cukup mengqadha' saja. Ya. Ini diantara yang disampaikan oleh ulama. Ya. Dan untuk yang pertama, ya, maka dia harus tobat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun Allah alam untuk kewajiban fidyah ini ketika tanpa ada alasan syar'i, apakah harus membayar fidyah? Wallahu alam, setahu saya untuk secara dalil maka tidak ada. Ya. Secara dalil tidak ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan dari Ummu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah i'tikaf di rumah dalam masa sekarang ini sama dengan i'tikaf di masjid? Wallahu a'lam, untuk masalah ini bahkan belum terpikirkan sama sekali sebelumnya ya, apakah sama demikian atau tidak ya. Karena memang sudah ada isyarat dari mana? Dari Grand Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, bahwa Ramadan ini tarawih di rumah, dan beliau mengatakan sholat Idul Fitri juga di rumah. Nah, kalau Ramadan di rumah ini kita semuanya sudah tahu, sholat tarawih di rumah maksud saya, ya ini sudah tahu tidak mengapa. Tapi untuk sholat Idul Fitri, nah ini saya belum membahas lebih jauh, tapi sudah ada isyarat dari beliau, meskipun keputusan resminya masih nunggu kita ya. Adapun untuk i'tikaf ini wallahu alam, ya, apakah bisa seperti itu, karena memang secara asal i'tikaf itu tempatnya adalah di masjid ya. Wallahu alam, saya belum tahu. Seandainya ada fatwa dari ulama, insyaallah akan kita sampaikan ya. Dan kemudian
Ada pertanyaan dari Ummu Zaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika haid telah selesai dalam waktu 6 atau 7 hari dan sempat berpuasa 1 hari, namun kemudian hari berikutnya ada tanda-tanda berkaitan dengan haid, apakah puasa kita sah untuk diteruskan? Jazakallah khair, jazakallah khair kadzalik. Nah, ini untuk sudah saya sampaikan tadi ya, di awal-awal kajian, khususnya ketika hendak membahas wanita haid dan puasa, bahwa puasa ini bahwa masalah haid ini bagi wanita masalah yang unik ya. Terkadang yang mengalami saja kebingungan apalagi orang lain gitu ya. Nah, terkadang ustadz pun kebingungan ketika menghadapi hal semacam ini. Dan sudah kita sampaikan kalau tidak salah Imam Ahmad ya, membahas ini pun menyelesaikan ya, sampai butuh waktu 9 tahun untuk membahas masalah ini. Nah, adapun jawaban saya bagaimana? Ya. Wallahu a'lam. Sekiranya memang ketika dia biasa 6 atau 7 hari ini waktu sudah apa? Sudah terbiasa dia seperti itu, anggap saja sepekan. Dan kemudian memang sudah selesai ya antara 6 atau 7 hari kebiasaannya. Yang kemudian sudah selesai, memang tidak ada tanda lagi, sudah benar-benar bersih. Ya, kemudian ternyata dia berpuasa, nah, setelah itu muncul lagi. Maka perlu diketahui kalau hari-harinya itu hari yang biasa 6 atau 7 hari dan masing-masing punya kebiasaan, karena ini disebut sebagai darah kebiasaan, maka untuk hari selebihnya tidak disebut sebagai haid. Ya. Hari selebihnya tidak disebut sebagai haid, tapi disebut sebagai istihadah. Seperti orang yang nifas. Nifas, ya, darah nifas itu maksimalnya 40 hari. Minimalnya tidak ada batasan. Bisa jadi sehari, 2 hari, atau 10 hari sudah bersih. Ketika bersih dia suci. Tapi maksimalnya 40 hari. Nah, ketika sampai 40 hari ini, ya, kemudian dia ternyata masih keluar darah, ya, maka selebih dari 40 hari ini bukan darah nifas, tapi namanya istihadah tadi. Dan wanita istihadah wajib berpuasa, wajib sholat, ya, boleh didekati suaminya, ya, boleh tawaf dan seterusnya. Nah, ini kalau kasusnya dia biasa 6 atau 7 hari itu sudah selesai. Ya, jadi kalau muncul selanjutnya maka tidak dihitung sebagai darah haid. Yang menjadi masalah itu yang terkadang putus-putus, ya, atau terkadang tidak jelas mundur maju. Nah, ini agak repot. Ya, ini agak repot. Nah, sebagian orang seperti itu. Kalau memang seperti itu, yang kondisi kedua ini, ya, wallahu a'lam, dia beristihad saja, berusaha semampunya. Ya, kalau memang dia melihat saat itu sudah bersih, ternyata keluar lagi, dan darahnya mirip sifatnya dengan darah haid, ya, warnanya, baunya dan sebagainya, ya berarti dia haid. Adapun puasa yang sudah dilakukan bersih, tidak ada tanda-tanda darah, tidak ada darah keluar, ya berarti dihitung tetap berpuasa, ya. Dihitung tetap berpuasa, ya. Wallahu a'lam. Atau seandainya mungkin sudah terbiasa 6 7 hari, kadang 6 kadang 7 hari, hari ke-6 kemudian bersih, ya, kemudian ketika bisa jadi beberapa hari sebelumnya kemudian haid lagi, ya, saya ulangi, terbiasa mungkin 6 atau 7 hari, tapi beberapa hari sebelumnya sudah bersih, benar-benar bersih, ya, kemudian dia puasa, kemudian setelah itu sehari kok muncul lagi, ya maka ketika memang benar-benar bersih, ya semoga itu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia cukup tidak perlu mengqadha'nya dan cukup mengqadha' hari-hari ketika dia berhalangan, ya. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Putri Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apabila wanita hamil kalau tidak bisa berpuasa dan membayar fidyah di masa sekarang, boleh dibayar sekaligus beberapa hari, dan apakah boleh diberikan ke tetangga sekitar di sini? Karena di masa sekarang belum boleh keluar. Saya ulangi ya, apakah apabila wanita hamil kalau tidak bisa berpuasa dan membayar fidyah di masa sekarang ini, ya, boleh dibayar sekaligus beberapa hari, dan apakah boleh diberikan ke tetangga sekitar di sini karena masa sekarang belum boleh keluar. Insya Allah bisa dipahami. Jadi gini, ini berarti kondisi di sini ya, kondisi di sini.
Kalau di Indonesia masih mudah ya kita keluar-keluar dengan menjaga berhati-hati itu insya Allah masih mudah ya dan masih terlalu longgar ya. Nah, adapun di sini, pertama ini masalah ketika dia tidak berpuasa kemudian bayar fidyah, apakah dia boleh melakukannya langsung beberapa hari sekaligus ya. Nah, ini jawabannya adalah boleh. Tapi tentunya sesaat ketika emang hari tidak berpuasa kemudian dia bayar tidak mengapa. Jangan sebelumnya ya. Wallahu a'lam ya. Jangan sebelumnya. Jadi ketika hari ini tidak berpuasa, silakan dibayar ya pada saat itu atau nanti diakhirkan di bulan Ramadan atau mungkin setelah Ramadan dan berusaha menyegerakan, maka tidak mengapa. Mau untuk satu orang boleh, untuk beberapa orang juga boleh. Yang menjadi masalah sekarang, bolehkah diberikan ke tetangga sekitar? Nah ini. Nah untuk masalah fidyah, ya, maka yang berhak mendapatkannya adalah fakir miskin. Orang yang fakir atau orang yang miskin. Kalau memang tetangga satu flat, satu apartemen, mungkin dia memang termasuk orang yang terkena imbas karena COVID-19 ini, ya gaji suaminya mungkin tidak turun-turun atau bahkan dia mendapat termasuk dari orang yang di PHK, ya, sehingga dan tidak ada tabungan ya perekonomiannya benar-benar tidak ada ya sehingga dia termasuk dari golongan orang yang membutuhkan bahkan untuk makan pun berat ya mendapatkan sembako pun berat ya maka insya Allah tidak mengapa diberikan pada tetangga tersebut ya. Ya tapi kalau dia masih dalam keadaan taraf mampu ya maka tentu tidak berhak ketika dia masih dalam golongan yang kategori mampu maka dia tidak berhak. Dan mungkin kalau tidak berhak lalu solusinya bagaimana? Untuk solusinya ini bisa dengan mungkin bisa sampaikan kepada suami ketika suaminya di sini ya. Cari orang-orang yang fakir miskin di sini ya, ketika keluar di waktu-waktu kerja karena dari jam 6 sampai jam 3 ini masih diperbolehkan dalam batasan tertentu. Kalau memang tidak didapatkan juga ya, coba cari info juga karena beberapa jamaah, ya, beberapa teman, ya, info yang masuk kepada kami tidak dapat gaji dari kafil, ya untuk makan susah dan sebagainya. Bahkan ada info di daerah tertentu yang 30 orang Indonesia semuanya ya, hidup dalam kesusahan. Ya. Untuk makan sehari-hari saja berat. Ya. Di kafil tidak memberikan gaji padanya. Ini bagaimana? Nah, itu bisa diberikan pada mereka insya Allah. Ya. Bisa diberikan kepada mereka insya Allah. Atau solusinya juga mungkin bisa dengan dikirim ke Indonesia, minta tolong kepada orang Indonesia, ya untuk kepada keluarga untuk memberikan pada fakir miskin. Dan fidyah ini tadi tidak atau belum disampaikan ya, fidyah ini bisa berupa makanan pokok, yaitu maksud saya beras ya, dengan bilangan setengah dari kewajiban zakat. Kalau zakat wajib anggap saja 3 kilo atau 2,5 lah. Berarti setengah dari 2,5 kilogram itu berarti 1,25 kilogram. Nah, 1,25 ini untuk setiap harinya. Kalau seandainya dia meninggalkan 30 hari, tinggal dihitung 1,25 kali 30. Berarti berapa? 45 ya, 45. 45 ya, 45 kilogram. Ya, seandainya 3 kilo ya berarti tinggal dikalikan 1,5, seandainya 1,5 tinggal dikalikan 30. Seandainya 1,25, 37,5 ya. Seandainya 1,5 maka 45 kilogram ya. Dan atau dengan makanan pokok ya, atau dengan makanan yang biasa dimakan yaitu nasi plus lauk pauknya. Ya, mungkin beli nasi warteg atau nasi padang itu dinilai untuk 1 hari. Ya, nasi plus lauk pauk itu dinilai untuk 1 hari kemudian dikalikan jumlah bilangan hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Berarti kalau 30 hari kali 30 bungkus dibagikan beberapa fakir miskin ya. Atau mungkin kalau sulit mencari ada tangga yang miskin ya, atau fakir diberikan mungkin hingga beberapa kali ya. Kalau 30 hari 30 bungkus untuk satu orang tentu tidak mudah untuk menghabiskannya. Tapi para jamaah sekalian ini yang terakhir, pertanyaan terakhir yang masuk pada kami dan di satu sisi juga waktu sudah mendekati pukul 10 malam.
Saya kira sudah sangat cukup apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan masukan dan saran ya, sudah kita sebar di grup-grup ya. Harap disampaikan kepada kami ya, termasuk program di bulan Ramadan apakah diperlukan juga khusus untuk kajian ibu-ibu ya. Wallahu taala alam ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.